Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Lutfia Salsabila Ramadhani, saya dari kelas 11 IPS 1. Pada tugas kali ini, saya ingin menjelaskan tentang revolusi Rusia. Jadi, buat kalian yang belum tahu apa itu revolusi Rusia, ikutin terus videonya ya. Jadi, buat kalian yang belum tahu revolusi Rusia, mari kita bahas di sini. Yang pertama ada pengertian revolusi Rusia. Revolusi Rusia adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak pada tahun 1917 dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet yang berakhir sampai keruntuhannya pada tahun 1991. Nah, revolusi Rusia ini dapat dilihat dari dua fase yang berbeda. Fase yang pertama ada revolusi Rusia Februari 1917 yang mengganti otokrasi Tsar Nicholas II Rusia. Tsar Rusia yang efektif terakhir dan mendirikan Republik Liberal. Dan fase yang kedua ada fase revolusi Oktober yang diinspirasikan oleh Vladimir Lenin dari Partai Bolshevik memegang kekuasaan dari pemerintahan provinsi. Revolusi kedua ini memiliki efek yang sangat luas, memengaruhi daerah kota dan pedesaan. Meskipun banyak kejadian bersejarah terjadi di Moskwa dan Saint Petersburg, ada juga gerakan di pedesaan di mana rakyat jelata merebut dan membagi tanah. Pengaruh revolusi Rusia sunting, revolusi Rusia telah berhasil menumbangkan kekuasaan Tsar Nicholas II yang memerintah secara diktator. Rakyat Rusia yang merasakan kehidupan di berbagai bidang akibat kediktatoran Kaisar Tsar Nicholas II akhirnya berhasil menghimpun kekuatan dan menentang kekuasaannya dalam bentuk revolusi. Revolusi Rusia telah berhasil menumbangkan kediktatoran Rusia. Di samping itu, revolusi Rusia yang berpaham komunis akhirnya berhasil mengubah haluan negara tersebut ke arah negara yang komunis. Seperti revolusi-revolusi lain, revolusi Rusia juga membawa dampak baik bagi Rusia sendiri maupun bagi negara di kawasan dunia, termasuk Indonesia. Pengaruh revolusi Rusia terhadap perkembangan pergerakan nasional di Indonesia tampak jelas dengan berkembangnya paham Marxis yang kemudian melahirkan Partai Komunis Indonesia. Benih-benih Marxisme dibawa masuk ke Indonesia oleh seseorang dari Belanda yang bernama Henk J.V.M. Sneevliet. Atas dasar Marxisme inilah pada tanggal 9 Mei 1914 di Semarang, Sneevliet bersama-sama dengan Brandsteder, Houdekker, dan P. Bergma berhasil mendirikan Indische Social Democratische Vereniging atau disingkat sebagai ISDV. Sneevliet kemudian melakukan infiltrasi penyusupan kader-kadernya ke dalam tubuh Syarikat Islam dengan menjadikan anggota-anggota ISDV sebagai anggota Syarikat Islam dan sebaliknya anggota-anggota Syarikat Islam menjadi anggota ISDV. Dengan cara ini, Sneevliet dan kawan-kawannya telah mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan Syarikat Islam Indonesia. Lebih-lebih setelah berhasil mempengaruhi beberapa pemimpin SI seperti Semaun dan Darsono. Akibatnya, SI cabang Semarang yang sudah berada di bawah pengaruh ISDV semakin jelas warna Marxismenya sehingga menyebabkan perpecahan dalam tubuh SI. Pada tahun 1919, ISDV diubah menjadi Partai Komunis Hindia dan selanjutnya pada bulan Desember 1920 menjadi Partai Komunis Indonesia. Dengan demikian, revolusi Prancis, revolusi Amerika, dan revolusi Rusia berpengaruh terhadap munculnya pergerakan nasional Indonesia. Nah, apa sih latar belakang revolusi Rusia? Jadi, latar belakang revolusi Rusia sunting pada masa pemerintahan Nicholas II, Rusia merupakan sebuah kerajaan dengan sistem yang tidak demokratis, yang memerintah dengan tangan besi. Corak pemerintahan Tsar pada masa Nicholas II diantaranya melibatkan penindasan terhadap kebebasan sipil, kebebasan intelektual, dan hak asasi manusia. Banyak masyarakat mengeluhkan kesenjangan strata ekonomi dan stratifikasi kelas sosial mereka yang akhirnya membawa puncak kemajuan terhadap kaum borjuis yang selalu mempertahankan dirinya dalam kemewahan dengan semena-mena mengorbankan tenaga kerja tak terbatas dengan upah yang sangat sedikit milik kaum buruh dan petani miskin dengan populasi kaum pekerja mencapai 80% dari total penduduk. Karena alasan ini, kelas pekerja adalah kekuatan utama untuk perubahan sosial.
Dalam jumlah yang terus bertambah, pekerja berusaha untuk mengorganisir serikat pekerja untuk menenangkan kondisi yang lebih baik. Rezim SAR dan kapitalis sering menekan upaya reformasi mereka. Represi ini dikombinasikan dengan kondisi kerja dan kehidupan yang buruk, menyebabkan banyak pekerja menjadi sangat politis dan mendukung kelompok-kelompok revolusioner. Petani, kelompok etnis dan nasional, banyak dan agama minoritas secara berkala memberontak selama berabad-abad. Namun pada abad ke-19, jenis baru gerakan revolusioner berkembang, yang dipengaruhi oleh cita-cita pencerahan demokrasi, persamaan, dan hak asasi manusia. Pada pertengahan abad ke-19, banyak intelektual dari siswa dari kelas menengah menjadi semakin tidak puas dengan rezim represif Rusia dan masyarakat yang kaku. Mereka terlibat dalam aktivitas politik ilegal, membentuk kelompok diskusi, dan membagikan pamflet. Beberapa menganut filosofi politik idealis yang dikenal sebagai populisme, menganjurkan perubahan sosial untuk menguntungkan massa rakyat Rusia, terutama para petani. Yang lainnya menjadi anarkis, menentang semua bentuk pemerintahan yang ada. Revolusioner sosialis lainnya diidentikan dengan ide-ide Karl Marx. Kaum Marxis percaya bahwa kelas pekerja dengan perjuangannya untuk mengorganisir serikat buruh dan menenangkan reformasi politik yang demokratis akan menjadi kekuatan utama untuk perubahan revolusioner. Kaum Marxis Rusia membentuk Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia pada tahun 1898. Namun pada tahun 1903, RSDLP terpecah menjadi dua faksi. Yang pertama ada faksi Bolshevik, Rusia untuk mayoritas, dipimpin oleh Vladimir Ilyich Lenin, dan disukai partai yang lebih terpusat dan disiplin. Yang kedua ada faksi Menshevikh, bahasa Rusia untuk minoritas, lebih terorganisir secara longgar dan termasuk campuran radikal dan moderat yang kurang konservatif secara politik. Awalnya, semua kelompok politik ini percaya bahwa Rusia membutuhkan revolusi untuk menggantikan rasisme dengan republik demokratis. Ini akan mendorong perkembangan kapitalis yang akan memodernisasi Rusia. Kaum liberal percaya bahwa perkembangan demokrasi dan kapitalis itu adalah tujuannya, sementara Marxis percaya itu akan membuka jalan bagi sosialisme. Letusan Perang Dunia I pada tahun 1914 menghentikan perkembangan politik Rusia. Rusia bergabung dengan Inggris, Prancis, dan negara-negara lain dalam berperang melawan Jerman dan Austria-Hongaria. Para elit penguasa di setiap negara dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan dan memperluas kekuatan ekonomi dan politik mereka. Di Rusia, seperti di tempat lain, antusiasme untuk upaya perang di antara massa dikobarkan di bawah slogan-slogan patriotik untuk menyelamatkan negara dari penyerang yang asing. Lawan perang dikecam sebagai pengkhianat dan ditindas. Perang itu merupakan bencana bagi rakyat Rusia dan rezim SAR. Industri Rusia kekurangan kapasitas untuk mempersenjatai, melengkapi, dan memasok 15 juta orang yang dikirim untuk berperang. Mobilisasi yang berulang-ulang mengganggu produksi industri dan pertanian yang susah untuk mencukupi. Di belakang depan, barang menjadi langka dan harga meroket. Pada 1917, kelaparan mengancam kota-kota besar. Ketidakpuasan menjadi marak dan moral tentara merosot, lebih jauh dirusak oleh serangkaian kekalahan militer. Saat perang berlarut-larut, kesengsaraan di kota-kota Rusia tumbuh. Kota-kota besar juga dibanjiri pengungsi dari depan. Meskipun terlihat tenang, banyak yang merasa bahwa Rusia akan segera dihadapkan pada krisis revolusioner yang baru. Sekian penjelasan singkat saya terhadap revolusi Rusia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.